terjun dan berenang bersama mereka. Di tengah-tengah keasikan nelayan bercanda, berenang, dan bermain rakit, tiba-tiba nelayan dikejutkan oleh rombongan saudagar yang lari terbirit-birit dicekam rasa ketakutan. Karena penasaran, nelayan pun bertanya pada saudagar, "Wahai tuan saudagar, ada apa gerangan hingga tuan saudagar bersama rombongan lari terbirit-birit dicekam rasa ketakutan? Apakah ada hantu yang berkeliaran di sini?" Nah teman-teman, dengan rasa takut dan gemetar, saudagar pun menjawab, "Wahai anak kecil, segera pulang ke rumahmu. Jangan banyak tanya, jangan banyak berpikir. Anak kecil, ini bukan sekedar hantu ataupun genderuwo. Ini lebih menakutkan dan mengerikan dari mereka. Besar, tinggi, dan mengganggu ketentraman wilayah ini." Apakah hantu di tanah Jawa mengerikan seperti itu? Di mana makhluk itu? Aku ingin menemuinya, Tuan. Janganlah, hantu itu berbahaya bagimu. Dia selalu meninggalkan wilayah ini. Karena penasaran, nelayan pun mencari jejak keberadaan si hantu. Dengan bertanya kepada beberapa orang desa, sampailah nelayan di bukit bambu yang disebut dengan Gunung Pring. Telinga nelayan menangkap suara mendesis. Bunyi itu semakin lama semakin jelas. Apakah ini hantu yang meninggal itu? Gumam nelayan dalam hati. "Hai makhluk aneh, tunjukkan dirimu jika kau memang berani menghadapiku." Tidak ada sambutan, hanya suara mendesis yang semakin nyata mengganggu telinga. Setelah beberapa kali menentang, akhirnya nelayan menemukan cangkuk putih melingkar di sela-sela ikan. Rupanya di sini kau makhluk jahat." Dari balik kedumuran muncullah sosok kepala raksasa yang menakutkan. Tiba-tiba suara keras desisnya. "Hai, siapa yang berani mengganggu tidur pajangku?" Suaranya terdengar menakutkan. Ternyata cangkuk putih itu adalah kumis makhluk raksasa yang menakutkan. Seekor ular naga putih raksasa dengan sorot matanya yang tajam, mulutnya yang lebar dengan gigi taringnya yang runcing, lidahnya yang panjang menjulat bagaikan bara api. Namun sedikit pun nelayan tidak merasa gentar. Dengan tenang ia bertanya, "Wahai sang naga putih yang bijak, siapakah dirimu? Mengapa kau sedang mengganggu ketentraman wilayah ini?" "Hai anak kecil, hai bocah nakal, beraninya kau mendekatiku. Rupanya kau belum mengenalku. Aku ular naga dari Naraka Saloka. Akulah naga Seta. Akulah penguasa demi di ladang rapi ini. Apa urusanmu, hai bocah dulu?" "Aku mendengar bahwa kau telah mengganggu ketentraman wilayah ini. Bukan hanya menakuti dengan wujudmu, kau juga sering memangsa manusia. Apakah begitu? Paugeran yang dititahkan Sang Hyang Widi kepadamu, hai naga Seta?" "Aku tidak berurusan dengan Sang Hyang Widi. Aku adalah naga yang tidak terkalahkan," sahut naga Seta penuh kesombongan. "Jika pun demikian, kau tidak akan pernah mengalahkanku. Kuperintahkan dirimu, wahai naga Seta, untuk kembali ke tempat asalmu, Naraka Saloka." Suara nelayan lantang menantang. "Sikapmu sangat jumawa, hai bocah kecil. Apa yang dapat kau lakukan denganku?" "Bukankah dirimu yang sombong, naga Seta? Aku bertindak membela
Dengan cepat kepalanya menjungkok ke atas tinggi-tinggi, mulutnya yang lebar segera menganga dan menambahkan gigi-gigi taringnya yang runcing. Sejurus kemudian, lidah apinya menyambar Narayan. Nagaseta semakin panas, nadinya kian memuncak. Semburan api di lidahnya semakin besar dan menimbulkan panas bagaikan kawah gunung Merapi. Akhirnya mereka bagai terbang di angkasa. Keduanya memiliki kekuatan yang sama dahsyat. Narayan mengambil cakra yang sakti mandraguna. Secepat kilat cakra itu melesat mengguncang mulut Nagaseta. Nagaseta ketakutan, bagai tertimpa petir. Nagaseta bertepuk lutut di hadapan Narayan. Narayan, aku mengaku kalah. Aku yang salah. Aku berjanji tidak akan mengganggu warga Merapi lagi. Aku akan melaksanakan semua perintahmu untuk menebus semua dosaku. Pinta Nagaseta kepada Narayan. Kalau begitu permintaanmu, aku ingin engkau bermanfaat bagi masyarakat di sini. Jadilah engkau sumber mata air yang memberikan kehidupan bagi mereka. Tiba-tiba suara keras Nagaseta mengetik telinga. Jumbruk! Nagaseta boksa. Bangkai raksasa itu pun membentang di atas lereng Merapi hingga Kaliproto. Ajaib! Tubuh si Nagaseta penebar angkasa perlahan